Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Adianto dari kelas praktikum rekayasa pelanggan lunak kelas E dengan NIM 260511001 akan menjelaskan project saya, yaitu mengusung judul Sistem Informasi Program Penyaluran Dana Bantuan Sosial Berbasis Web menggunakan metode waterfall. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya, di mana program ini diusung sebagai penyaluran dana bantuan sosial. Nah, pada penyaluran ini terkadang terjadi kesalahan di mana orang-orang yang justru seharusnya mendapatkan bantuan dari pemerintah, tapi malah mereka tidak mendapatkan bantuan apa-apa, dan malah orang-orang yang sebenarnya sudah memiliki kekayaan atau dibilang mampu, mereka malah mendapatkan bantuan ini, di mana sistem ini digunakan untuk pendataan dari penerimaan bantuan sosial yang harusnya direkomendasikan sebagai penerima yang semestinya. Kesalahan ini terjadi karena pemerintahan desa terkadang justru memanfaatkan kekuasaannya demi mendapatkan hak yang diberikan pemerintah kepada warga kurang mampu dengan mengambil dana yang diserahkan pemerintah. Dan kadang pemerintahan desa juga melakukan rekrutmen anggota kurang mampu dengan memasukkan data-data anggota yang memiliki hubungan dengan pemerintahan desa, bisa dengan kerabat maupun sahabat terbaiknya, atau anggota dari yang lainnya, yang justru mereka itu tidak memiliki hak untuk menerima bantuan tersebut. Nah, yang menyebabkan dimana yang miskin semakin miskin sedangkan yang kaya semakin kaya. Untuk itu dibutuhkan wadah untuk menyampaikan aspirasi di mana warga-warga kurang mampu dapat menyalurkan pendapatnya dan melakukan pendataan terhadap dirinya sendiri, apakah mereka dapat memiliki hak bantuan, dan ini justru lebih efektif daripada didata oleh pemerintahan desa yang terkadang melakukan penyelewengan sumber kekayaan, di mana pemerintahan data disalurkan secara tepat sehingga dapat digunakan dengan menggunakan sistem web maupun sistem berbasis lainnya yang resmi yang dikelola oleh pemerintahan pusat. Nah, solusi yang saya berikan adalah memberikan bimbingan terutama kepada rakyat yang dikadang kurang mampu terhadap bidang teknologi, karena kadang warga kurang mampu itu justru sangat tidak gaptek sekali terhadap perkembangan teknologi yang kian maju sekarang ini. Jadi mereka perlu sekali mendapat pengetahuan atau sosialisasi terhadap pentingnya pendataan program bantuan kurang mampu ini. Terus melakukan riset keduanya dengan apakah aplikasinya benar-benar mampu untuk digunakan dalam lapangan. Ketiga adalah membuat aplikasi yang mudah digunakan terhadap orang tua yang kurang paham akan perkembangan teknologi yang kian maju. Jadi seharusnya aplikasi ini dibuat semudah mungkin untuk digunakan. Yang keempat adalah mengimplementasikan secara langsung penggunaan aplikasi bantuan dana sosial pada seluruh kegiatan pemerintahan yang memiliki tujuan dalam penyaluran dana bantuan sosial. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu penyaluran dana bantuan sosial secara merata, baik pendataan anggota penerima bantuan maupun mengenai pemberitahuan informasi terbaru mengenai bantuan yang akan dicairkan. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah metode waterfall. Metode ini memiliki beberapa tahapan, yaitu pertama melakukan tahap analisis kebutuhan. Ini adalah tahapan awal yang berguna melakukan identifikasi kebutuhan dari pengguna sistem. Kegiatan analisis ini bertujuan untuk mengambilkan solusi maupun sistem baru yang dibuat demi menutupi kekurangan serta kesalahan yang ada pada sistem sebelumnya. Dalam kasus ini, seperti pada sebelumnya, perekrutan warga kurang mampu dilakukan oleh pihak desa secara manual dan terdapat peluang untuk melakukan penyelewengan kuota dana bantuan sosial sangat tinggi.
Kedua adalah melakukan tahap studi literatur. Kegiatan ini adalah tahap berputar-putar dalam membaca literatur demi menemukan penyelesaian yang disediakan pada literatur yang ada, baik menggunakan jurnal ilmiah maupun buku-buku yang ada. Dalam kasus ini telah dijelaskan pada mengacu pada proses pengikutan anggota dana bansos baru. Ketiga adalah melakukan tahap desain, yaitu melakukan perancangan program di mana menentukan arsitektur sistem secara keseluruhan. Pada tahap ini melakukan perancangan basis data untuk menentukan isi pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung sebagai rancangan sistem. Perancangan antarmuka dalam penggambaran bagaimana sebuah bagian sistem dibentuk serta struktur navigasi yang akan dibuat. Keempat adalah melakukan tahap pengembangan untuk menentukan perangkat lunak pendukung dalam pembuatan website program penyaluran dana bantuan sosial. Kelima adalah melakukan tahap pengujian pada lapangan, di mana perangkat rekayasa perangkat lunak ini diimplementasikan oleh penggunanya, yaitu warga kurang mampu secara langsung. Dengan pengujian mengetes apakah web yang dibuat terdapat beberapa bug atau kesalahan dalam pemrograman yang memungkinkan terjadinya kesalahan dalam menampilkan data maupun penginputan data karena terjadi error. Sehingga jika terdapat bug, maka pihak pengembang dapat melakukan pengembangan maupun perbaikan terhadap bug yang telah ada. Sehingga pada saat rekayasa perangkat lunak ini diserahkan kepada penggunanya, tidak terjadi kesalahan apapun. Karena padahal melakukan tahap pemeliharaan, yaitu tahap melibatkan koreksi kesalahan yang tidak ditemukan pada tahap awal siklus hidup. Pemeliharaan dalam penelitian ini dari itu memperbaiki bug setelah melakukan backup data secara berkala. Nah, di sini terdapat rancangan sistem DFD-nya, yaitu terdapat dua level, yang pertama level 0 dan level pertama. Saya akan menjelaskan pada di sini, di mana di sini petugas melakukan input data. Jika telah mendapatkan input data pada sistem, maka sistem akan memberikan hak akses pada petugas. Nah, selanjutnya adalah warga kurang mampu ini melakukan pengajuan penginputan data warga kurang mampu itu tersebut sendiri, sehingga data tersebut akan direport kepada petugas sehingga petugas dapat melakukan validasi datanya. Jika telah divalidasi, maka sistem akan memberikan report kepada warga kurang mampu serta memberikan hak akses jika mereka dapat mengakses situs yang telah disediakan. Selanjutnya adalah pihak penyerupay melakukan hak input data sehingga dia mendapatkan hak akses dari sebagai surveyor atau penyurvey. Di sini setelah warga melakukan pengajuan bantuan, maka si penyurvey ini akan mendapat report pengajuan bantuan sebagai hak yang dimilikinya. Setelah itu para penyurvey dapat melakukan validasi serta pengawasan maupun pencabutan terhadap bantuan yang telah diberikan sebelumnya, karena warga yang menerima bantuannya telah tidak memenuhi syarat dalam kriteria bantuan tersebut maupun telah dinyatakan meninggal dunia. Nah, pada di sini telah jelas jika warga kurang mampu melakukan pendaftaran sehingga diinputkan datanya, nanti akan divalidasi oleh petugas yang telah bertindak sebagai administrator setelah melakukan penginputan data petugas tersebut ini. Nah, data yang telah divalidasi dari warga kurang mampu tersebut maka akan dimasukkan sehingga dia memperoleh apapun siapapun yang datanya dimasukkan kepada anggota, maka dia akan memperoleh hak akses untuk mengakses situs tersebut. Nah, pada tersebut juga terdapat penjelasan jika penyurvey juga melakukan penginputan data sehingga dia mendapat hak akses surveyor. Berbeda dengan petugas yang memiliki hak akses administrator sebagai pengelola seluruh data yang ada, baik pengembang maupun sebagainya. Nah, para survei ini akan memiliki hak akses untuk melakukan penyurveian. Hak akses ini dapat berguna jika warga kurang mampu melakukan pengajuan pendaftaran beberapa program yang telah disediakan sebagai semestinya, seperti BST, BSP maupun program-program lainnya yang telah diberikan oleh pemerintah sebagai dana bantuan kurang mampu. Nah, setelah para warga kurang mampu melakukan upload data atau berkas yang diperlukan demi memenuhi
kriteria yang ditentukan oleh program bantuan tersebut, maka jika telah selesai maka si penyurvei akan memperoleh hak report penyerahan berkas, sehingga si penyurvei akan melakukan validasi data-datanya. Setelah dilakukan validasi, maka jika warga kurang mampu tersebut menerima bantuan, dia akan dimasukkan ke dalam data-data hak anggota dari penerima bantuan tersebut yang ada. Nah, setelah itu pihak penyurvei akan melakukan proses di mana yaitu melakukan pengawasan terhadap data-data tersebut. Apakah datanya tersebut telah diperbarui karena penerima bantuan telah dinyatakan meninggal maupun telah dinyatakan tidak memenuhi syarat seperti mereka telah bangkit dari kemiskinannya sehingga mereka telah dinyatakan kaya atau dapat memenuhi kebutuhannya. Maka si pihak penyurvei akan melakukan tahap selanjutnya, yaitu melakukan pencabutan dana bansos, di mana ini akan melakukan delete data dari penerima bantuan pada database-nya, sehingga para penerima nanti akan kehilangan hak-haknya dalam penerimaan bantuan tersebut. Selanjutnya di sini saya jelaskan bahwa saya melakukan cek plagiasi mendapatkan skor 5%, dan di sini saya menggunakan sistem Mendeley. Saya menginputkan 7 buah jurnal yang dimana ini terdapat bahan-bahan dalam penyusunan tugas saya. Kurang itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.